Halo semua, apa kabar kalian hari ini? Di video kali ini, Kidul Official akan mengajak kalian melihat isi dari pameran temporer Sumakala di Keraton Ngayogyakarta. Langsung saja yuk, ikuti video kita sampai selesai. Sumakala, sebuah potret dua raja keraton Ngayogyakarta Hadiningrat tersaji di bangsal pagelaran. Hadir dalam wujud pameran temporer yang menyajikan manuskrip dan artefak. Tepatnya era Sri Sultan Hamengkubuwono III dan Sri Sultan Hamengkubuwono IV. Pameran temporer ini menyajikan sejarah perjalanan kedua raja. Total keduanya hanya bertahta selama 10 tahun. Sosok Hamengkubuwono III yang memimpin pada tahun 1810 sampai 1811 dan 1812 sampai 1814. Dan Hamengkubuwono IV pada tahun 1814 hingga 1822. Pohon Hayat Sultan Hamengkubuwono III menggambarkan hubungan kekerabatan Sultan dan anak-anaknya. Batang utama merepresentasikan Sultan. Pada cabang-cabang pohon terdapat buah dan melambangkan anak laki-laki dan daun yang melambangkan anak perempuan. Penawanan putra mahkota. Di tengah kecamuk geger Sepehi, putra mahkota bermaksud pergi ke keraton untuk bergabung dengan ayahnya Sultan Hamengkubuwono II. Raden Mas Surojo bersama Raden Mas Ontowiryo berusaha memasuki keraton melalui pintu selatan. Pada waktu yang bersamaan, mereka bertemu dengan Komandan Batalion Sukarelawan Infanteri Ringan Benggala dan Sekretaris Karesidenan Yogya yang bisa berbahasa Melayu. Berikut adalah ilustrasi kenaikan tahta Hamengkubuwono III. Minggu pagi, 21 Juni 1812, bertempat di kantor Residen Crawford, putra mahkota dilantik oleh Raffles menjadi raja dengan gelar Sultan Hamengkubuwono III. Panji resmi kerajaan diserahkan beserta benda pusaka keraton. 9 tembakan meriam dari benteng, disusul permainan band militer oleh pasukan kawal Indo dan Ambon menandai peresmiannya.
Songsong dan tombak kebesaran. Payung kebesaran Songsong menjadi simbol kekuasaan dari para bangsawan. Pusaka Songsong tersebut menandai kepangkatan seorang pangeran sekaligus menjadi pusaka. Di keraton, seorang raja memiliki 3 jenis songsong, yakni songsong gilap gubeng, songsong bawat, dan songsong agung. Warna emas, putih, hijau biru, merah tua, dan hitam menjadi pembeda pangkat dalam lingkungan kerajaan. Berikut adalah ilustrasi masa pemerintahan Hamengkubuwono III. Penobatannya sebagai Sultan Hamengkubuwono III harus dibayar mahal dengan hilangnya sejumlah wilayah Kesultanan Yogyakarta yang meliputi Kedu, Jipang atau Blora, Jopan atau Mojokerto, Grobogan, dan sebagian Pacitan. Sebagai gantinya, Inggris memberikan uang sebesar 100.000 real kepada Sultan. Kesepakatan tersebut disetujui oleh Sultan Hamengkubuwono III dan Thomas Stamford Raffles. Pangeran Diponegoro lahir sebagai putra tertua Sultan Hamengkubuwono III dari Selir. Pangeran Diponegoro atau Raden Mas Ontowiryo begitu piawai mendukung pemerintahan ayahnya. Ia mengemban tugas sebagai wakil sultan dalam perundingan-perundingan dengan residen sekaligus perjanjian baru antara Yogyakarta dengan pemerintah Inggris. Berikut Pangeran Notokusumo. Pangeran Notokusumo adalah putra ketiga Sultan Hamengkubuwono I dengan Raden Ayu Srenggara. Pada 29 Juni 1812, Notokusumo diangkat oleh pemerintah kerajaan Inggris menjadi Gusti Pangeran Adipati Paku Alam. Pengangkatan ini berdasarkan jasa-jasanya terhadap pemerintah Inggris. Tanji Sing. Cino urung, Londo durung, Jawa tanggung. Tionghoa tidak, Belanda belum, Jawa pun tanggung. Demikian ikon yang melekat pada Tanji Sing, eks-kapitan Cina di Kedu dan Yogyakarta. Keterlibatan Tanji Sing dalam urusan politik keraton dimulai sejak tahun 1810 hingga kenaikan tahta Sultan Hamengkubuwono III pada tahun 1812. Raden Ayu Murcitowati. Raden Ayu Murtiningrat merupakan panglima pengawal perempuan Sultan kedua dari Korps Langen Kusumo. Ia merupakan selir Sultan kedua sekaligus Sultan ketiga. Namanya kemudian berubah menjadi Raden Ayu Murcitowati. Perempuan ini tidak banyak dinarasikan dalam sejarah, namun memiliki peran penting dalam tatanan pemerintahan Keraton Yogyakarta. Busana Bedaya Durmakina. Bedaya Durmakina menjadi representasi kekuasaan Sultan Hamengkubuwono III. Tarian pusaka ini dihadiahkan Sultan Mangkubumi kepada cucunya saat berstatus menjadi putra mahkota. Ditarikan oleh 9 penari. Tarian ini semula berkembang di Kadipaten. Meneruskan tradisi tari-tari Bedaya Sepuh, Bedaya Durmakina memberi kesan magis dari iringan dan pola gerak tarinya. Kenaikan tahta Hamengkubuwono IV. Pagi, 9 November 1814, putra mahkota menuju kantor residen untuk dinobatkan sebagai Sultan Hamengkubuwono IV. Diiringi alunan gending monggang dan dentuman 25 meriam dari benteng, prosesi penobatan Sultan begitu meriah. Sultan muda itu akhirnya memimpin Yogyakarta dengan didampingi oleh Dewan Perwalian yang dipilih oleh Garenham
dan keluarga keraton. Sengkalan lahir Hamengkubuwono IV. Karti luhur Estining Narendra. Karya luhur pemikiran raja. Kata Karti melambangkan angka 4, luhur melambangkan angka 0, Esti melambangkan angka 8, dan Narendra melambangkan angka 1. Sesuai kaidah pembacaan sengkalan, angka ini membentuk angka tahun 1804 yang merupakan tahun Masehi dari kelahiran Gusti Raden Mas Ibnu Jarot. Sengkalan ini menggambarkan harapan bagi calon putra mahkota yang kelak akan memimpin kerajaan dengan penuh keluhuran. Berikut adalah ilustrasi surut Hamengkubuwono III. Dini hari, 2 November 1814, seluruh keluarga menunggui Sultan yang terbaring lemah di Proboyekso. Beberapa tabib istana turut serta mengelilingi ranjang Sultan merapalkan mantra. Zikir juga tak henti dilontarkan Pangeran Diponegoro. Namun, kondisi Sultan yang telah sebulan menderita demam dingin itu semakin melemah saja. Bahkan, saat Garenham dan Dr. Harvey Thompson atau dokter khusus residen datang ke keraton untuk memberi bantuan, usaha itu pun tak memberi harapan. Pada pukul 6 pagi, Sultan Hamengkubuwono III berpulang. Usai disucikan dan disemayamkan di Bangsal Kencono, sore harinya jenazah Sultan dimakamkan di Imogiri berdampingan dengan kakeknya Sultan Mangkubumi. Demikian tadi wisata kita ke Pameran Temporer Sumakala Keraton Ngayogyakarta. Selanjutnya jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe channel kami agar channel kami tetap bisa menyuguhkan berbagai informasi menarik lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di destinasi wisata berikutnya.